Minggu Asuhan, apa kabar? Senang sekali kita bertemu lagi di sekolah minggu hari ini. Pastinya semua sudah pada mandi ya. Siapa yang sudah sarapan? Aduh, senang banget nih. Semua sudah disiapkan sama mama setiap hari ya, tiap paginya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, semuanya mau berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Semuanya semangat, semuanya penuh sukacita, semua sudah bersiap mau mengikuti sekolah minggu. Sekarang sebelum kita benar-benar masuk sekolah minggu, Tante Olin mau mengajak anak-anak sekolah minggu asuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk memulai sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami di surga, terima kasih sudah menghantarkan kami untuk diam sejenak dan mempersiapkan diri untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami, begitu juga keluarga kami masing-masing di rumah masing-masing, tetap sehat, penuh sukacita dan tetap setia pada Engkau. Terangi Roh Kudus kepada kami masing-masing Bapa, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, duduk yang manis, mengikuti nyanyian dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak sekolah minggu asuhan semua jempol. Nah, sekarang Tante Olin mau absen dulu. Tante Olin absen ya. Selamat pagi, halo Mika. Ya, apa kabar? Rizkia. Ada siapa lagi ya? Wah, Liel. Nah, pasti kangen juga dong sama Jaden. Apa kabar, J? Ada Aquila. Ada Ale. Halo Ale. Apa kabar Anes? Siapa lagi ya? Ada Afi. Apa kabar Kak Afi? Ada Etnan. Lalu Julia. Jema. Vanka, Olive,
David, Radit, Kinaya, Harel, Zoela, Caca, Arga, Eben, Giandra, Raka, Karel, dan siapa ya? Tama. Lalu Jacob. Terima kasih. Semakin semangat nih, pagi yang cerah, penuh sukacita, kita berkumpul hari Minggu di rumah bersama semua keluarga, ya kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Olin mau mengingatkan dahulu, apa ya? Ayo, apa yang selalu berebutan, siapa mau mengantarkan kotak kepada teman-teman kalau di kelas sekolah minggu? Ayo, kita mau apa? Persembahan. Kita persembahan dulu dengan penuh sukacita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan persembahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Jempol semuanya pinter, semuanya semangat kasih persembahan. Nah, nanti yang akan cerita adalah Tante Eli. Tante Eli akan merangkum, menceritakan pelajaran 1 hingga pelajaran 6. Nah, pada hari ini sekolah minggu asuhan mengulang kembali pelajaran pertama hingga pelajaran 6. Pelajaran pertama hingga pelajaran 6 itu tentang apa aja? Siapa yang ingat? Nah, ayo, siapa yang ingat? Nah, semua tunjuk tangan. Benar, tentang Yakub dan Esau. Terus tentang siapa lagi? Yakub kenapa, Esau kenapa? Ayo. Nah, benar, ada tentang Bapak Abraham dan keluarganya juga ya. Terus apa lagi? Nah, siapa yang saudara kembar? Siapa ya yang saudara kembar? Lalu siapa yang selalu dikasihi sama Tuhan? Siapa saudaranya Benyamin? Nah, pinter semuanya. Baik, kita sekarang mau mendengarkan
Tante Eli mengulang pelajaran pertama hingga pelajaran 6. Yuk kita dengerin sama-sama ya. Selamat hari Minggu anak-anak asuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan bersama-sama, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab ya. Selama 6 minggu kita sudah belajar tentang orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Yuk kita akan ingat satu persatu. Kita mulai dari pelajaran 1 ya. Nah, Bapak Abraham ya mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Bapak Abraham sangat mengasihi Ishak. Tetapi suatu hari Tuhan berkata kepada Bapak Abraham supaya Pak Abraham mempersembahkan Ishak anak yang dikasihinya. Abraham sangat mengasihi Ishak, tetapi Abraham juga seorang yang taat kepada Tuhan, seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Akhirnya pada suatu hari Bapak Abraham mengajak Ishak ke suatu padang gurun untuk mempersembahkan Ishak. Sudah disiapkan di situ perapian dengan kayu bakar dan Ishak sudah siap di atas perapian itu. Tetapi apa kata Tuhan? Stop Abraham, jangan sakiti anakmu, jangan lukai anak itu. Dan pada saat itu ada seekor domba yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi korban pengganti Ishak. Itulah bukti ketaatan Bapak Abraham kepada Allah. Dia menurut apa yang Tuhan mau. Bapak Abraham taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, anak-anak, dari pelajaran tadi kita bisa ambil contoh ya bahwa sikap Bapak Abraham dan Ishak yang bisa kita ambil contohnya, bahwa Bapak Abraham orang yang taat kepada Allah. Anak-anak bisa taat kepada orang tua, kepada papa dan mama di rumah. Anak-anak bisa mendengar nasihat dari papa dan mama di rumah. Itulah pelajaran pertama dari Bapak Abraham yang bisa kita contoh. Seterusnya di minggu berikutnya pelajaran 2 tentang Ribka, seorang gadis yang ramah ya. Pada suatu hari Bapak Eliezer ditugaskan untuk mencarikan istri bagi Ishak ya. Bapak Eliezer bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ribka. Ribka orangnya ramah dan baik hati ya. Dia menyambut Bapak Eliezer dan pelayan-pelayannya dan unta-untanya dikasih minum sampai kenyang. Eliezer bersyukur kepada Tuhan karena telah menunjukkan Ribka seorang yang ramah yang bisa dijadikan calon istri untuk Ishak. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini tentang Ribka yang ramah. Anak-anak bisa menyontoh dari kakak Ribka. Ya, kita bisa memberikan senyum kita kepada semua orang. Kita bisa bermurah hati dengan memberikan makanan, berbagi makanan kepada teman. Anak-anak bisa menolong mama di rumah waktu memasak, seperti Ribka yang menolong itu tadi
Bapak Eliezer dan pelayan-pelayannya memberikan minum kepada unta-untanya. Nah, kemudian anak-anak juga tidak pilih-pilih teman, ya. Seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang, tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat rambutnya, tidak melihat matanya sipit atau matanya lebar, tetapi Tuhan mengasihi semuanya. Ingat ya seperti lagu ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, itu kita tidak pilih teman. Seperti lagu yang Tuhan ajarkan tadi, bahwa kita berteman dengan semua orang, semua teman, walaupun berbeda warna kulitnya. Selanjutnya di pelajaran 3, kita belajar tentang Yakub dan Esau. Yakub dan Esau adalah saudara kembar. Mereka dilahirkan bersama. Jadi sekali melahirkan, ibunya ada melahirkan 2 orang bayi, ya. Bapak Ishak dan Ibu Ribka mempunyai anak kembar, Yakub dan Esau. Setelah mengalami perjalanan dari hari ke hari, akhirnya Yakub dan Esau tumbuh menjadi orang dewasa, dan 2 anak ini punya sifat yang berbeda. Yakub tumbuh menjadi anak yang pendiam. Mereka suka di rumah. Mereka suka membantu Ibu Ribka di dapur untuk memasak. Tetapi kakak Esau ini kulitnya lebih gelap, dia suka berburu, dia suka pergi ke hutan untuk mencari binatang. Nah, karena Bapak Ishak suka makan daging buruan dari Esau, Bapak Ishak ini sangat menyayangi kakak Esau yang suka berburu. Nah, walaupun mereka berbeda sifat, tetapi mereka saling mengasihi di dalam keluarganya. Esau, Yakub, Bapak Ishak, dan Ibu Ribka, mereka saling mengasihi. Anak-anak, dari pelajaran Esau dan Yakub tadi, kita bisa ambil teladan dari mereka. Walaupun memiliki sifat yang berbeda, kita bisa tetap saling mengasihi. Seperti gambar ini, kakak mengasihi adik, ya. Kita bisa saling mengasihi teman-teman kita. Oke, lanjut kita ke pelajaran 4, ya. Yakub dan Esau mau berbagi. Ingat ya, Yakub dan Esau adalah saudara kembar, tetapi mereka punya sifat yang berbeda. Pada suatu hari, Yakub dengan Ibu Ribka sedang memasak di dapur. Mereka sedang memasak sup kacang merah. Tentunya yummy sekali ya. Siapa suka makan sup di sini? Wah, sama Ibu Ribka dengan kakak Yakub, mereka sedang memasak sup kacang merah. Lalu tiba-tiba datanglah Esau yang pulang dari berburu. Perutnya lapar ya. Langsung dia permisi kepada Yakub. Yakub, bolehkah aku meminta semangkok sup kacang merah itu karena aku sedang lapar. Apa kata Yakub? Yakub dengan senang hati dia
memberikan semangkok sup kacang merah itu kepada kakak Esau. Yakub mau berbagi makanan kepada kakak Esau. Nah, anak-anak, ada pelajaran yang menarik dari Esau dan Yakub hari ini, ya, bahwa pada waktu Esau meminta dengan baik, Yakub memberikan, ya. Mereka permisi dan Yakub bilang apa setelah diberi? Terima kasih. Itulah satu pelajaran bahwa untuk meminta sesuatu kita harus permisi, ya. Setelah kita dikasih sesuatu, kita mengucapkan terima kasih. Kemudian kalau kita habis berantem dengan teman, kita harus bermaafan, kita bilang saling aku minta maaf. Kita bersalaman untuk meminta maaf. Jangan malu untuk kita mengucapkan kata maaf. Dan jangan lupa kita ucapkan terima kasih atas pertolongan atau suatu pemberian dari orang lain. Kita masuk ke pelajaran 5, ya. Pada suatu hari Yakub diminta oleh Ibu Ribka untuk melakukan perjalanan dari rumahnya di Betseba menuju ke rumah pamannya di Haran Mesopotamia. Yakub berjalan sendirian. Mereka melewati padang gurun yang panas dan dataran yang kering. Yakub berani karena Tuhan menyertai, menjaga, dan menolongnya sampai di rumah paman Laban. Nah, Yakub mengucap syukur karena Tuhan menyertai. Yakub berani karena Tuhan yang memimpin perjalanannya. Anak-anak, dari Yakub tadi kita bisa mengambil contoh, ya. Kita bisa menjadi anak yang berani seperti Yakub tadi, ya. Caranya bagaimana kita menjadi berani? Pertama tentunya kita harus berdoa, minta pimpinan kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan menolong kita. Nah, anak-anak bisa ya mempraktekkan keberanian ini. Anak-anak bisa memakai kaos kaki sendiri, anak-anak bisa makan sendiri, dan terlebih nanti kalau kita sudah bisa ke gereja lagi, anak-anak berani sekolah minggu sendiri. Ingat lagu ini? Aku anak yang berani, sekolah minggu sendiri. Papa belajar Alkitab, Mama belajar Alkitab. Aku anak yang berani. Ya, kita berani seperti kakak Yakub yang berani ke rumah paman Laban. Karena Tuhan yang selalu menyertai. Lanjut kita ke pelajaran 6 ya. Nah, di pelajaran 6 ini kita belajar tentang kakak Rachel. Rachel yang dikasihi ya. Rachel adalah seorang perempuan yang cantik ya. Ia menikah dengan Yakub ya. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk diberikan anak ya. Tuhan menjawab doanya Rachel ya dengan memberikan seorang anak ya. Dikasih seorang anak laki-laki oleh Tuhan namanya Yusuf. Kemudian Rachel dan Yakub berdoa lagi agar
Yusuf diberikan seorang adik, ya. Tuhan menjawab doa Rachel juga, dan Rachel mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi setelah melahirkan, Ibu Rachel tadi dipanggil Tuhan. Ibu Rachel meninggal dunia. Anak bayinya selamat dan anaknya itu diberi nama Benyamin. Nah, Rachel dikasih oleh Tuhan. Begitu juga Yakub, Yusuf, dan Benyamin. Mereka juga mengasihi Ibu Rachel. Anak-anakku, Rachel yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, itu memberikan contoh kepada kita bahwa kita juga harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Untuk meminta sesuatu, kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jawabannya untuk kita. Apakah yang kita minta itu memang benar-benar itu menjadi keperluan kita atau hanya nafsu kita sendiri, ya. Kalau kita berkata kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak, ya. Tuhan tidak akan berkata tidak atau selalu berkata iya. Tuhan punya maksud yang terbaik, ya. Ia memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Atau mungkin jawaban Tuhan, tunggu, tidak sekarang, apa yang kamu mau itu kami berikan. Tunggu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, itulah pelajaran kita selama 6 minggu ini, bahwa kita sudah belajar dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yuk kita akan belajar ayat Alkitab dari Mazmur 146 ayat 8c. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Sekali lagi, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Mazmur 146 ayat 8c. Anak-anak, kita sudah mengingat pelajaran selama 6 minggu kemarin. Sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita akan memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita dengar-dengaran apa yang orang tua nasihatkan kepada kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, anak-anak, supaya kita selalu mendengar dan taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Saatnya kita akhiri sekolah minggu hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini, untuk hari Minggu, hari yang istimewa, kami boleh belajar Alkitab, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tokoh-tokoh Alkitab yang boleh kami pelajari dan kami ingat. Tuhan, Engkau memberikan seorang tokoh yang orang-orang yang taat kepadamu, orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami juga mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang taat kepada Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah ikut sekolah minggu bersama-sama. Anak-anak tetap di rumah, anak-anak tetap sehat. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yes. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku
lam, dalam, dalam, dalam sekali cintaku dalam, lam, dalam, dalam, dalam sekali cintaku dalam, lam, dalam, dalam, dalam sekali cintaku dalam, lam, dalam, dalam, dalam sekali. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, 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 deep down in my heart. Think about deep. Deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. In my heart. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Cintaku dalam 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 sekali. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam kali. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam sekali. Dakulah lam, dalam, dalam, dalam kali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Ku cinta Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Cintaku dalam 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 sekali. Cintaku dalam
dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. Oleh. Udah yuk. Soalnya emang nggak tahu. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Ya. Aku tresno Yesus. Jero mangap. Aku Tresno Yesus. Jero mangap. tresno Ujar jar ro jero mangap. Ujar jar ro jero mangap. Udah mah.